Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak apa Baik, kabar, Kak? baik. Mana yang lain nih? Aku belum masuk. Itu, Pak. Belum tahu kan nih, Pak. Udah jam 8:30 dah. Air terakhir, Pak, ya? Nah, Korban terakhir. terakhir, ya? Nah, terakhir. Mm. Terakhir. Berarti minggu depan UAS, Pak, ya? Pak, ya? Ya, ada ujian. Mungkin ada ujian. Ujiannya online lagi, Pak, ya? Online semuanya, ya. Online. Pagi, Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Makan, Pak. Hah? Makan yuk, Pak. Sarapan, sambil sarapan. Ah, itu. Sarapan apa tuh? Bubur, Pak. Bubur, Biasa, Pak. asam lambung. Kok udah kayak ngajak? Ini mau ngajak. Makan sendiri dia, kan? Makan sendiri Ya, Pak, dia. itu loh, Pak. Hah? Sendiri, Pak. Wah, yang lain udah sarapan belum? Yang lainnya udah sarapan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Pak Dini ya kita ya sarapan Pak Dini ya makan bubur. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Jadi buat Ini kue, ya Pak. beli, Pak. Hah? Beli, Pak. Bukan buat. Iyalah, kan dibelikan lah semua nih. Kita Pak Dini rame-rame. Lah, tak bisa janji pula tuh, Pak. Kau buat janji terus lupa. Oke lah ya kita mulai aja. Bisa dapat seperti Pak. pagi kabar. Baik, Pak.
Seperti biasa ada kata pembuka ya. Silakan dari Bu Bondan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah masuk melalui Zoom ini. Di pagi hari ini semoga melalui Zoom ini saya dapat manfaat dari pelajaran yang diberikan Bapak, apalagi dengan tugas untuk hari ini dengan 3 link yang saat ini akan kita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya, juga bagi teman-teman semua. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Salam. Pak Dinarlan, silakan Dinarlan. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, paling kita sih. Semoga kuliah kita hari ini bermanfaat untuk kita semua lah. Amin. Selalu berikan umur panjang, sehat selalu. Amin. Oke, silakan Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semoga Zoom kali ini, pertemuan terakhir ini sangat bermanfaat untuk bakal menjawab UAS Sabtu depannya lagi. Amin. Amin. Gopinda, silakan. Gopinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Amin. Semoga untuk kuliah kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan di dalamnya. Amin. Semoga materi-materi yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan ke kehidupan kita masing-masing. Amin. Ini tuh Pak, cukup sekian Pak. Terima kasih. Iya, Ino, silakan Ino. Mic-nya dihidupkan. Mic-nya dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak, kondisi lagi kurang fit Pak. Oh ya Kak? Kenapa? Baru balik piket Pak. Oh, piket ya? Oh iya. Jadi langsung drop berhujan kan dari malam kan. Semoga teman-teman, semoga kita yang kurang enak badan bisa sehat walafiat. Yang sehat tetap sehat. Dan semoga materi di pagi ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih Pak. Ayo, Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga sehat selalu dan dijaga kesehatannya, oke? Amin. Oke guys. Dan semoga di hari terakhir ini pelajaran manajemen pemasaran 2 semoga bermanfaat untuk kita semua dan selalu berjuang terus untuk membuat karya untuk kita bisa membuat apapun itulah ya. YouTuber, Oke, terima kasih. Lucu banget. Bu Mariani silakan. Nih, Bu Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lo dari suara ini dah Bu Mariani. Dari suara. Selamat pagi guys. Selamat pagi. Pagi Bu. Pak, pagi hari ini bisa ketemu lagi sama-sama di Zoom dan tentu saja mudah-mudahan pelajaran atau mata kuliah kita yang terakhir ini dapat bermanfaat ya Pak Idela. Ya, amin. Bisa nanti untuk persiapan menjawab buat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jessica. Ya Pak. Silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jangan lupa sarapan. Nah, mana sarapan ini? Sarapan apa hari ini nih? Mie ayam yes. Tanya Dini tuh. Dini tuh makan sendiri tuh. Makan sayang. Dini makan sendiri. Bagi-bagi dia tuh. Makan sayang.
Vin. Dengar tuh, Vin. Hai, ada yang ngajak sarapan. Wah, Bu Nani. kapan ini undang makan-makan nih? Apa, Oh, Pak? Pak. Kapan ini undang makan-makan? Tahun depan, Pak, ulang Oh, tahunnya. Bapak benar. Ini ngundang kalian makan rendang, Pak. Oh ya, Kak. Oke, lanjut Mau ke Jessica. tunangan, Pak. Lanjutkan. Oke. Jangan. Semoga kalian juga sehat-sehat semua ya pastinya ya. Semoga kuliah terakhir kita ini juga memang bermanfaat bagi kita semua. Dan supaya kita juga bisa menghadapi ujiannya dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Semoga semua yang kita pelajarin hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita maupun ke depannya. Oke. Terima kasih. Amin. Rehan. Rehan, silakan. Suara enggak kedengaran. Suaranya nggak masuk, Pak ya? Masuk, udah masuk. Masuk kanan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kuliah pagi ini lancar. Dan apa yang diberi Bapak dosen, ilmunya bisa bermanfaat hingga hari ke depan. Terima kasih, Pak. Oke, pada ini kita ada berapa? 3 pertanyaan ya, 3 link ya. Siap. Dengan satu dengan apa kesan-kesan nanti kan. Yang pertama sampai kan suruh meringkas, silakan. Siapa yang bisa mengungkapkan ringkasan pertama, silakan. Tentang apa itu? Silakan. Jadi link pertama tentang apa link pertama itu? Silakan. Siapa? Ibu Bondan, Untuk link yang pertama, isi dari ringkasan tersebut yaitu kita dalam memasarkan suatu produk atau jasa itu dalam suatu pemasaran diperlukan suatu pendataan yang mudah dan fleksibel yang disebut dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran setiap pembauran pemasaran semakin lama itu semakin berkembang, terutama dalam bidang jasa, tidak hanya meliputi konsep 4P, dan selanjutnya dikenal dengan 7P. Secara umum, konsep 7P ini digunakan untuk mengambil suatu keputusan dalam pembuatan strategi komunikasi pemasaran. Apa sih yang dimaksud dengan 7P itu? 7P itu diantaranya itu produk, terus dengan harga, lokasi, promosi, SDM, proses, yang terakhir adalah mengenai bukti fisik perusahaan. Dijelaskan nggak, Pak, yang untuk item-item yang 7P ini? Terserah Ibu. Dengan 7P ini yaitu produk yang didapat memberikan manfaat guna memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat memuaskan konsumen. Sedangkan harga, yakni faktor utama penentu posisi dan harus diperlukan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk dan pelayanan serta persaingan. Sedangkan lokasi itu jangkauan tempat menjadi suatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Sedangkan promosi yaitu suatu aktivitas dengan materi yang dalam aplikasinya mempergunakan teknik dan dibawa untuk mengendalikan penjual atau produsen. Sedangkan people atau SDM, yakni aset utama dalam industri jasa, terlebih lagi bisnis yang membutuhkan sumber daya dengan perform tinggi. Sedangkan proses, suatu layanan, jasa, ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen untuk menjamin suatu layanan seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem produsen yang standarisasi oleh karyawan. Dan yang terakhir, bukti fisik suatu perusahaan atau building merupakan bagian dari multifisik atau karakteristik yang menjadi fisik yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter. Jadi kesimpulannya itu,
bahwa dari tujuan hampir sama, yaitu menjalankan elemen yang terkait dengan pemasaran bisnis atau produk atau jasa. Hanya saja 4P itu adalah formula yang muncul lebih awal dan selanjutnya dikembangkan dengan 3 elemen lainnya. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana RRI memperhatikan 7P itu? 7P. Iya Pak. Bondan, bagaimana RRI memperhatikan 7P? Kalau dari segi produknya, yaitu kita istilahnya memberikan kepada mitra-mitra itu program-program apa sih yang unggulan yang ada di RRI. Kita menyampaikan seperti apa, mungkin mengenai konflik areanya, jangkauannya, sampai di mana sih RRI, seperti itu Pak. Terus yang kalau mengenai harga, kita harga memang dibandingkan dengan radio swasta lainnya, istilahnya ada acuan kita Pak, harga dari pusat. Jadi ada standarisasi mengenai harga, tapi di situ kita bisa kita sampaikan dengan radio-radio swasta lainnya. Memang harga kadang-kadang kita lebih tinggi dari pihak swasta, karena kita jangkauan Pak, jangkauan kita lebih lebih menjangkau dari seluruh Kalimantan Barat. Yeah. Sedangkan untuk lokasinya juga sudah sampaikan mengenai konflik areanya, sangat jangkauannya sangat lebih luas dibanding radio-radio swasta. Mengenai untuk promosinya, saya kadang-kadang ke mitra tidak hanya dengan harus dengan menjemput bola, misalnya memasuki instansi perusahaan atau instansi dengan bahwa RRI ada produk-produk atau program-program unggulan. Baik itu di program 1, program 4, dan program. Terus mengenai SDM-nya kita sudah Pak? Ini siapa Pak? SDM-nya sudah sangat memadai Ini siapa Pak? Di RRI. Itu sih Pak. Oh iya sih, tapi habis selesai Zoom-nya. RRI. Ya. Denny Harlan, silakan masih nomor 1 Denny Harlan, masih nomor 1. Nanti kaitkan dengan bagaimana pihak bank ya. Siapa bicara ini? Diam. Oke, silakan Denny Harlan, silakan. Ya. Link yang 1 tadi Pak ya? Ya, link 1 masih link 1. Yang saya jelaskan apa nih Pak? Tentang produknya atau gimana? Pertama ringkasannya dulu, ringkas dulu apa tuh teorinya, berarti bagaimana pihak perusahaan itu merupakan 7P. 7P itu adalah produk, terus price, price itu harga, ketiga itu place lokasi usaha, keempat promotion, strategi promosi, kelima itu people, sumber daya manusia, selanjutnya proses Pak ya, atau aktivitas bisnis. Selanjutnya physical evidence, fisik perusahaan. Yang lebih suka sama buku dari baru. Produk jasa merupakan barang yang kita dapat jual gitu loh Pak. Yeah. Memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen. Terus price itu penetapan harga yang kita kasih ke konsumen gitu loh Pak. Lokasi, jangkauan tempat menjadi suatu harus dipertimbangkan. Lokasi itu harus kita pertimbangkan Pak, yang strategis. Yeah. Terus namanya promotion merupakan suatu aktivitas materi yang diaplikasikan. Promosi kita ya ngasih promosi lah Pak ke konsumen, apa yang menarik
supaya menarik minat konsumen terhadap produk kita lah. Terus DM ya ke people merupakan aset utama dalam industri jasa. Terlebih lagi bisnis membantu sumber daya dengan performa tinggi. Terus proses layanan atau jasa layanan ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses dan jasa kepada konsumen. Selanjutnya, physical evidence, bukti fisik perusahaan merupakan bagian dari bukti fisik karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter perhatian terhadap interior. Bukti fisik apa ya, buktinya kita punya kayak gedung lah di mana tempatnya itulah ya. Bagaimana kalau pihak bank tuh pelatihan 7P di sana? Kalau pihak bank itu Pak ya? Ya. Ya misalkan kalau produk kita produk apa yang kita kasihkan ke konsumen itu harus jelas, bermanfaat apa gitu kan, terus keuntungannya apa gitu kan. Kalau harga, kalau di bank nggak ada harga kayak ya suku bunga, tarif suku bunga. Oh iya, suku bunga ya. Kalau suku bunga ya kita yang ngasih ya kompetitif lah Pak sama bank-bank pesaing. Terus kita kan ada keunggulan, kita kan bank pemerintah Pak. Ya. Lebih itulah, lebih percaya lah kalau untuk suku bunga tuh nggak sama bank-bank lain kan. Kalau promosi kita di semua sektor ada promosi, baik kayak di internet kayak gini kan, di Facebook, di mana Pak, di media sosial lainnya, terus promosi fisik, brosur, bahkan biasa di ATM juga ada brosur di sampingnya. Jadi orang narik uang atau setor uang ada lihat brosur, kadang-kadang diambil. Terus untuk sumber daya kita nyarinya tuh yang masih segar Pak kan, karena untuk masuk bank sekarang umurnya kan di bawah 24 Pak. Terus nilainya juga kan dipilih juga lah. Terus kalau bank harus good looking lah Pak. Untuk di liner. Terus untuk proses layanan jasa kita udah terstandar Pak ya. Untuk dari pelayanan, kredit ini udah terstandar, itu sesuai dengan standar BI lah Pak itu Pak. Untuk kantor kita juga ada lah Pak. Di seluruh Indonesia tuh banyak sekali ya, sampai ke pelosok-pelosok, kota, kabupaten, kecamatan pun udah ada lah. Udah ya? Oke, Gopinda, silakan Gopinda. BPN. Silakan. Ya, Pak. Nomor 1 masih nomor 1 ya. Nanti kaitkan dengan BLN, 7P-nya gimana? Jadi untuk nomor 1 Pak, intinya itu pada 7P tadi Pak, yaitu di mana ada produk atau jasa yang merupakan produk atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau memenuhi kebutuhan konsumen. Ada price atau harga, yaitu penetapan harga yang memang sangat penting bagi suatu perusahaan tersebut untuk menjadi pertimbangan, karena penetapan harga dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Ada place atau lokasi usaha, yaitu jangkauan tempat menjadi suatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Tempat itu harus strategis untuk peluang akses publik yang lebih baik. Terus ada poin keempat, yaitu promosi, di mana promosi itu suatu aktivitas
dan materi yang dalam aplikasinya menggunakan pengendalian penjual atau produsen. Terus ada people atau sumber daya manusia itu, yaitu di mana merupakan aset utama di dalam industri jasa tersebut. Terlebih lagi bisnis yang membutuhkan sumber daya dengan performance yang tinggi. Ada selanjutnya yaitu proses atau aktivitas bisnis, yaitu layanan jasa ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Yang terakhir yaitu physical evidence, yaitu bukti fisik perusahaan, di mana yang dimaksud di sini adalah seperti building, Pak, yang merupakan bagian fisik karakteristik yang bisa menunjukkan karakteristik dari perusahaan tersebut. Gitu. Mungkin itu, Pak. Kalau untuk di PLN, Pak, seperti produk atau jasa, kami udah jelas, Pak, yaitu kami menjual listrik tadi, yaitu manfaat untuk konsumen pun ya memang sangat diperlukan. Ya. Tanpa listrik nggak mungkin ada bisa suatu tempat itu berkembang gitu, Pak. Jadi pengaruh-pengaruh yang udah terjadi di mana listrik itu masuk di suatu desa yang belum dilistriki, pasti di daerah itu secara pesat akan langsung berkembang, Pak. Itu udah pasti. Nah, terus kalau untuk price atau harga tadi, penetapan harga itu kita udah dari kementerian, udah dari pusat, pertimbangannya pun udah melalui berbagai macam, maksudnya berbagai macam bagian gitu, Pak. Jadi tidak ditentukan oleh PLN itu sendiri gitu, Pak. Jadi PLN juga ditentukan oleh kementerian lagi. Gitu. Nah, untuk place atau lokasi usaha, alhamdulillah kita ya karena PLN juga BUMN, jadi kita se-Indonesia lengkap, Pak, sampai ke kecamatan-kecamatan, bahkan sampai ke dusun-dusun pun ada gitu, Pak. Walaupun dalam bentuk hanya kantor jaga atau apa, tapi kita tempat semua siap gitu. Karena bagaimanapun kan pelanggan tetap butuh tempat terdekat untuk melaporkan jika ada masalah atau kendala, Pak. Nah, terus kalau untuk promosi kita kalau sekarang semua udah banyak via online, Pak. Jadi menggunakan aplikasi-aplikasi atau segala macam. Jadi via aplikasi itu udah memudahkan untuk konsumen, baik itu dalam sisi keluhan atau ngecek tagihan listrik atau pembayaran sekalipun. Nah, terus kalau untuk people, SDM, ini kebetulan kita sekarang udah penerimaan pusat, Pak. Jadi kalau untuk people SDM, sekarang sekali model tesnya udah kayak model tes CPNS memang modelnya gitu. Jadi udah terpusat semua di kantor pusat. Nanti untuk penempatan SK baru se-Indonesia lagi gitu, Pak. Nah, terus kalau untuk proses atau aktivitas bisnis, ini ya sama dengan kurang lebih dengan poin 1 tadi. Jadi intinya di sini kita menjual listrik dan yang kita jual kita tagihkan kembali ke pelanggan gitu. Dimana kalau kayak KWH prabayar, KWH pasca bayar di situ, jadi pelanggan memakai dulu baru kita tagihkan. Gitu. Jadi bulan ini pelanggan pakai, bulan depan kita tagihkan. Gitu. Jadi prosedurnya gimana itu ya, Dak? Jadi konsep dari awal, Pak. Dari mesin pembangkit kita beroperasi, kita salurkan melalui jaringan-jaringan kita. Dari jaringan kita salurkan ke rumah, pelanggan menikmati, sampai ke pelanggan menikmati. Setelah itu di bulan depannya baru kita hitung tuh dari angka KWH meter yang udah mereka pakai, dari patokan angka itulah yang kita masukkan menjadi rupiah yang harus mereka bayarkan, Pak. Kalau untuk bukti fisik, seperti yang tadi saya bilang di lokasi, alhamdulillah semua kita ada bangunannya dan kita punya corak khusus gitu. Kayak PLN itu ada warna biru, merah, dan kuning gitu, Pak. Jadi itu memang udah karakteristik PLN juga sih, Pak. Mungkin sekian sih, Pak, kalau untuk Oke, Dini. Silakan, Dini. Iya, Pak. Ya kan. Gimana, Dini? Pak? Yang nomor 1 masih nomor 1. Oh, masih yang kesimpulan tadi. Iya, dengan bagaimana dengan usaha Dini, bukan dengan usaha Dini gimana? Kenapa ya? Gimana tadi tuh?
kan kalau dari apa ya, kalau berkembang bawaan pemasaran itu kan 4B menjadi 7P. Iya. Jadi konsepnya itu salah satunya sama sih, hampir sama kayak GoVin, kayak produk, tapi kan produknya beda ya Pak kalau jasanya. Kalau di ini tuh dari kayak, kalau produknya itu, jasa merupakan produk yang membeli kayak kue misalnya kan, Iya. itu dapat memuaskan konsumen. Kadang ada sih konsumen yang cerewet, jadi apa sih ya, supaya beri dia kepercayaan, kadang ada komplain kan, salah satunya tuh kue lapis. Kue lapisnya itu kadang ada tinggi, ada rendah. Sebenarnya kan tergantung kuning telurnya. Iya. Ukuran telurnya. Kalau kita kan nggak bisa pastikan, Pak. Udah benar-benar satu kue lapis itu 40 telur itu, kuningnya itu bakal ada besar, ada kecil. Jadi pas itu kan ketahuan kuenya bakal rendah. Jadi dari situ, kalau udah tahu kenal karakter konsumennya, karena udah langganan sih. Jadi kalau untuk dia tuh ditukar Pak, dia yang ambil yang paling tinggi, kasih ke dia. Jadi dia ngerasa puas. Kalau untuk harga sih, penetapan harga tuh suatu hal yang penting. Karena bentar Pak, mempengaruhi pendapatan total dan biaya harga merupakan faktor posisi dan resiko. Sebenarnya sih kalau price harga tuh tiap tahun tuh kita cuma naik 5.000. Karena setahun sebelumnya tuh kita udah nyetok bahan. Karena kita berani gitu kan, setiap lebaran kan kadang harga tuh naik drastis. Otomatis kan kalau kita ngikutin kayak belanja bahan pas mau lebaran itu, kue lapis tuh nggak mungkin harganya 200-an. Kalau mau ikut harga lebaran tuh pasti 500-an. Karena naiknya hampir 2 kali lipat bahan semuanya. Karena kita nyetok, jadi kita berani naikkan harga hanya 5.000 per tahun. Terus untuk lokasi usaha sih masih di rumah. Belum ada harus pikirkan matang-matang kalau untuk buka toko yang benar-benar. Harus persiapkan benar sih Pak sebenarnya. Iya, betul. Dari modal juga harus besar. Jadi mulai yang kecil-kecil dulu. Untuk kayak people itu atau sumber daya manusia itu, taruh Pak, karyawan begini. Tapi belum punya karyawan sih Pak. Belum ya, masih sendiri. Jadi kalau proses, habis itu selanjutnya itu proses atau aktivitas bisnis. Layanannya jasa, kita sebenarnya tuh layanannya agak kurang sih Pak ya, jujur ya. Karena tuh kita tuh ngambil pelanggan tuh yang pasti, jangan suka pelanggan yang PHP gitu Pak. Oh betul. Jadi habis itu yang terakhir itu bukti fisik perusahaan atau physical evidence kah? Evidence. Buktinya tuh kayak testimoni ya kayaknya sih Pak ya. Testimoni. Tempatnya gimana? Kayak gitu sih. Terus sarannya, masukan dari pelanggan tuh gimana? Itu aja sih Pak. Ya. Oke. Itu aja. Kalau pikir ada pendapat enggak Fikri? Mana Fikri nih? Fikri. Iya Pak. Ada pendapat enggak? Pendapat maksudnya gimana Pak? Nomor 1 tentang nomor itu. 7P dengan YouTube-nya tuh gimana gitu? Oh. Gitu. Ya macam gitulah sih. Kalau paling ndak tuh harus bersemangat untuk fokus untuk membuat videonya dan fokus untuk diri sendiri untuk bisa menyiapkan sesuatu yang kita buat nanti. Dan juga kita harus persiapkan alat-alatnya yang penting sekali sih. Dan untuk penghargaannya paling cuman bisa mendapatkan ya kayak sejenis silver play button sih. Apa itu? Dan itu kayak sejenis itu Pak, apa namanya? Diamond, tapi dia enggak asli sih. Enggak asli, cuman dijadikan bentuk untuk YouTube. Penghargaan YouTube. Dan apa gitu. Udah, cuma itu aja sih Pak yang saya tahu. Oke. Bu Mariani gimana Bu Mariani? Silakan Bu Mariani. Iya Pak. Ya kalau tentang link yang pertama itu Pak ya,
Tentang yang pertama itu kan tentang bauran pemasaran atau marketing mix itu Pak. Merupakan strategi perusahaan dalam menjual atau promosi serta menentukan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Nah, dalam perkembangannya, bauran pemasaran yang dulunya tuh hanya mengenal 4P ya Pak ya, yaitu Product Promotion, Price, dan Place, itu berkembang menjadi 7 dengan adanya proses dan physical evidence. Nah, ini merupakan 7-7-nya ini merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan Pak untuk terus berkembang. Karena yang pertama kan produk, nah perusahaan kan harus punya produk ya Pak ya. Seperti kalau di RRI itu kan kita punya produk yaitu program-program acara. Nah kemudian untuk lokasi usaha juga kalau RRI itu sudah ada di seluruh Indonesia, tidak hanya di ibu kota provinsi, tapi juga di kabupaten. Bahkan kita juga ada yang namanya stasiun produksi Pak. Itu adalah yang paling kecil itu stasiun produksi. Nah, kemudian ada kalau mengenai harga, kami itu ditetapkan oleh pemerintah mengenai harga. Jadi kita untuk di daerah dan untuk sebenarnya di pusat juga itu tidak bisa menetapkan harga sendiri. Dan harga jual kami juga nantinya kembali kepada negara, Pak. Dikenal dengan PNBP. Ya, itu terkenal dengan PNBP, jadi tidak kita ambil secara langsung, tapi dikembalikan ke negara. Nanti ketika kita memerlukan, mungkin itu nanti akan kita ajukan kembali berapa keperluan yang kita butuhkan. Kemudian untuk promosi, kami sudah melakukannya. Promosi itu tidak hanya di media kami, tapi juga kami juga bekerjasama dengan media lainnya, seperti di cetak. Kemudian juga melewati brosur-brosur, leaflet ya Pak ya, leaflet. Kemudian juga lewat ketika kami ada program yang besar, itu kami juga pasang di Videotron. Jadi ada kerjasama juga sih dengan pihak-pihak lain. Kemudian untuk people-nya sendiri atau SDM-nya sendiri saat ini di RRI itu ada 2 jenis kepegawaian, yakni itu ada pegawai negeri sipil yang sekarang jumlahnya sudah sangat sedikit, kemudian ada PBPNS Pak, pegawai bukan pegawai negeri sipil, tapi mereka ini ada mereka ini di pusat diangkat oleh pusat, tesnya pun di pusat. Kalau Ibu sebagai apa? Kalau Ibu itu pegawai apa, Ibu? Bu Marani sebagai pegawai apa? PNS ya? PNS. Ya. Jadi mungkin saya angkatan terakhir kalau memang tidak ada PNS yang diangkat. Oh gitu ya, terakhir ya. Sama kami lah, kami juga, Bapak juga terakhir. Kami dua ada PNS, ada yayasan gitu. Iya. Kemudian untuk prosesnya seperti biasa kita menciptakan program-program tadi Pak ya, program-program yang tentunya kita juga sebelumnya meminta pendapat dari pendengar-pendengar kita, kemudian catat program mana yang memang nantinya akan mereka senangi dan itulah yang nanti kita jual sebagai program unggulan di RRI. Ya. Kemudian kalau untuk physical evidence itu kita buktinya itu tadi Pak, seperti data-data pendengar yang ikut berinteraksi lewat program acara. Jadi kita rangkum, akan kita laporkan ke pusat, kemudian itu juga menjadi bukti kepada pendengar kita atau kepada mitra kita yang ingin berbisnis seperti memasang iklan di RRI gitu Pak. Jadi jam-jam mana nih yang rate-nya tinggi pendengarnya, jadi di situ mereka bisa jual gitu Pak. Oke. Jessica, dengan apa nih kapal sawitnya, Jessica silakan. Nomor 1 masih hubungan dengan kapal sawit. Silakan Jessica. Iya Pak. Kalau di kami sih Pak ya untuk produk pastinya kami tergantung sih, ada semua yang mainnya TBS sama CPO. Tapi kalau di kami itu mainnya TBS sama CPO juga. Jadi ada 2 produk yang kami jual kalau di tempat kerja saya Pak ya. Nah, kalau untuk harganya itu biasanya kita mengikuti harga dari pemerintah dulu.
Dari harga pemerintah itu nanti kita hitung ulang, Pak, apakah di lokasi kita tersebut harganya bisa mengikuti atau tidak. Karena kan pastinya kita juga bakalan memberikan harga yang terbaik agar bisa bersaing dengan perusahaan pabrik-pabrik yang lainnya untuk memberikan harga pembelian TBS sama CPO. Kalau CPO sih biasanya kita harganya tetap dihitung dari perusahaan sendiri, tapi biasanya kita dihitungkan dari pihak pusat kita, Pak, di Jakarta maupun Pekanbaru. Kalau untuk lokasi usaha pastinya kita juga membutuhkan lokasi yang pasti atau bangunan sendiri maupun pabrik sendiri. Dan lokasi yang kita pilih pastinya juga melihat tanahnya, Pak. Karena kalau dia tanah yang bagus, berarti kalau kita tanam sawitnya, dia hasilnya bakalan lebih bagus. Dan pengeluaran untuk perawatannya pun bakalan lebih kecil. Kalau untuk gambut kan biasanya ada yang, kebanyakan kan di Kalimantan banyak yang gambut nih, Pak. Kalau gambut ini, kita kalau untuk tanam sawit itu dia agak perlu biaya yang ekstra. Karena dia kalau gambut itu dia kebanyakan airnya, nanti susah takutnya sawitnya itu tidak berkembang gitu. Pertumbuhannya agak lama, jadi kita harus ekstra memberikan pupuk lebih banyak. Kalau untuk strategi atau promosinya sih kita biasanya masih manual ya, Pak ya. Kalau di tempat kerja saya, biasanya kita juga promosinya masih antara mulut ke mulut maupun dari grup-grup dari yang memiliki usaha-usaha pabrik atau petani-petani sih, Pak. Biasanya kita promosinya juga lewat para koperasi. Jadi koperasinya bisa menyampaikan ke petani-petaninya harga TBS di perusahaan ini berapa sih, di perusahaan ini berapa gitu, Pak. Jadi promosi kita masih yang promosi yang seperti zaman dulu sih, Pak, yang masih manual gitu. Belum ke dunia internet. Karena kan pasar sasaran kita kan bukan ke ini ya, yang ke kota-kota, kita lebihnya ke daerah-daerah, dan daerah pun kemungkinan yang memiliki sinyal juga tidak banyak gitu, jadi masih promosinya secara manual. Kalau untuk sumber daya manusia kita juga masih pemilihannya dari masing-masing region sih, Pak, tapi kalau di site juga kita masih boleh memilih sendiri, tapi untuk batas-batas tertentu aja, dia ada standarnya. Kalau untuk standar staff, itu dia pemilihannya harus dari kantor pusatnya seperti yang di Pontianak gitu, Pak. Nah, kalau untuk aktivitas bisnisnya, ini kita prosesnya biasanya kita memberikan pastinya layanan jasa, Pak, layanan jasa untuk pengolahannya juga, pengolahan sawit. Tapi kita juga memang ada untuk jual produk minyak makan, Pak. Tapi dia minyak makannya itu belum seperti yang Sinarmas kemasan. Tapi kita minyak makannya itu seperti minyak makan kiloan. Jadi masih jual eceran. Kalau untuk bukti fisik perusahaan, pastinya kita memiliki bukti fisiknya ya, Pak ya. Karena kita udah memiliki bangunan sendiri juga. Dan bangunan juga udah milik sendiri, bukan sewa lagi. Jadi kita juga udah memiliki websitenya, jadi bisa dipastikan perusahaan tersebut benar memang ada gitu. Dan menurut saya juga kalau dari 7P tersebut memang harus dimiliki sih. Tapi walaupun kita menjalankan usaha sih, mungkin 1 atau 2 juga udah cukup. Tapi memang lebih baiknya 7P tersebut kita terapkan juga supaya usaha yang kita miliki juga terpercaya dan cukup kuat di masyarakat, gitu, Pak. Oke. Sekarang link 2 ya, silakan Pak Rehan. Yang link 2, soal 2 Rehan. Rehan. Mana Rehan? Rehan. Mic-nya dihidupkan. Halo Pak. Halo, ya silakan. Nomor 2. Ya, Pak. Silakan. Nomor 2 yang terkait yang skripsi itu ya, Pak? Iya, betul. Diringkas gimana gini? Yang
skripsi dari Universitas Negeri Yogyakarta ya, Pak? Ya, betul. Baik. Bagaimana analisis kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Spa Arena Yogyakarta? Ya. Yes. Apa yang dapat peroleh dari membaca skripsi itu apa simpulannya kayak gitu? Oh iya Pak, mungkin kalau dari pembuatan skripsi ini kita dapat mendapatkan ilmu seperti ini Pak. Yeah. Bagaimana teknik menganalisa data, terus mengumpulkan data, terus uji coba instrumen Pak. Yeah. Yang yaitu apa yang dimaksudnya uji coba instrumen itu yaitu mengetahui kesahihan atau validitas data itu Pak. Terus dilanjutkan dengan instrumen penelitian, sampel penelitian, dan mendapatkan jumlah populasi Pak yang tepat. Yeah. Nah, definisi dari operasional variabel penelitian ini adalah satu konsep yang memiliki variabilitas yang beragam Pak. Jadi fokus penelitian. Terus dari tujuan utama dari pembuatan skripsi ini yaitu kepuasan pelanggan atau konsumen yang merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja dan yang dirasakan dapat diharapkan dengan sesuai tujuan, Pak. Mungkin itu ya. Untuk ringkasnya seperti itu sih, Pak, yang utama dari skripsi ini, Pak. Oke. Menurut saya, Pak. Oke, kalau Perlin, silakan Perlin. Iya, Pak. Jadi ini kan skripsi judulnya itu kan analisa kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Spa Club Arena itu Jakarta. Jadi intinya pada skripsi ini sih memang analisa bagaimana kepuasan klub di Arena Jakarta itu Pak. Jadi sesuai kesimpulan dengan sarannya itu memang yang didapat dari skripsi ini memang dia merasa pelayanannya itu puas Pak di Spa Club Arena Jakarta ini. Dan dia melakukan skripsi ini dengan berbagai cara dan data yang diambilnya Pak. Terus ya kan dapat dilihat di sarannya itu kayak dia bilang ada beberapa yang mesti ditingkatkan kayak mempertahankan kepuasan konsumen dan lain-lain. Itu sih Pak intinya dia dengan berbagai cara. Kalau Ino, silakan Ino. Oke, Ino tidur kali ini. Tiduran kayak dia tuh Pak. Hambali. Belum, Hambali ada gak? Silakan Hambali. Silakan. Oke Pak, jawaban saya sih dari kesimpulan materi skripsi yang materi Bapak berikan. Mungkin kurang lebih sama Ferlin juga Pak. Jadi kurang lebih dia menganalisa sih Pak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditemukan tuh. Jadi mungkin menganalisa tentang kepuasan pelanggan yang ada di tempat itu sih Pak, lebihnya kurang lebih seperti itu. Terus mungkin berdasarkan hasil penelitian yang diketahui, analisis kualitas pelayanan terdapat kepuasan konsumen dari spa club tersebut. Terus bagaimana sikap puas yang sebenarnya yang didapatkan oleh pelanggan di situ. Dan bagaimana cara mempertahankan kepuasan pelanggan tersebut, mungkin dari itu Pak. Oke. Ade, silakan Ade. Ade belum ada nih. Kalau Bu Bodan gimana? Ya Pak, makasih Pak. Ya.
dari skripsi link yang kedua ini yang saya dapat baca dan beri kesimpulan itu metode yang digunakan dalam penelitian ini metode survei dan instrumen angket, Pak. Pembaca dapat mengetahui bahwa kualitas pelayanan itu berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, misalnya di SPA Club Arena Jogja, Jakarta. Dan dengan demikian itu dapat digunakan juga oleh pengelola terhadap kepuasan konsumen, Pak, khususnya di SPA Club Arena Jogja. Dan juga dapat meningkatkan kualitas dari faktor-faktor tersebut. Terus hasil penelitian itu menunjukkan dari 65 responden diketahui itu analisis kualitasnya pelayanan terhadap kepuasan konsumen di SPA Club Arena Jogja itu sebagian besar mempunyai sikap puas terhadap 43,7, tidak puas sebesar 26,15. Terus yang sangat tidak puas itu, Pak, sekitar 20,0% dan sangat puas 10,77%. Terus berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Sport Club Arena Yogyakarta itu adalah sangat puas, Pak. Demikian, terima kasih Bapak. Oke. Sekarang kalau nanti Anda semua di skripsi, kira mengambil apa nih kira? Kalau saudara semua masuk di sini mau skripsi, kira ini mau ngambil apa? Apakah MSDM? Apakah marketing, apakah keuangan? Silakan dari kalau buatan dulu, silakan. Alasannya apa ya? Ya, kalau saya pribadi, karena saya kebetulan di bagian layanan pengembangan usaha, jadi saya nanti insya Allah untuk sesuai bidang saya, Pak. Mungkin bagaimana cara untuk strategi peningkatan PNBP, khususnya di RRI. Berarti strategi keuangan. Apa aja sih? SDM tidak? Atau ya. Oke. Kalau ini Bu Mariani, silakan. Ya Pak. Dimatikan tuh, yang lagu siapa lagu tuh? Lagu dimatikan mic-nya. Oke, Bu Mariani silakan. Ya, kalau Bu nanti gimana tuh? Skripsi mau meneliti apa nanti tuh skripsi? Skripsi saya mungkin ke SDM kali ya Pak. SDM ya. Dan apa yang dibahas nanti? Apa mau bahas apa kira-kira? Rencananya membahas apa? Bagaimana SDM bisa memberikan kemajuan pelayanan yang terbaik ya, khususnya di RRI itu kan banyak program-program kita yang ada tapi belum berjalan maksimal Pak karena keterbatasan SDM yang ada gitu. Ada SDM kita tapi tidak maksudnya ibaratnya masih banyak yang belum sesuai gitu Pak. Karena kan kalau di RRI itu kan produk kita adalah program. Nah, program-program itu lebih banyak yang di RRI itu adalah yang sifatnya administrasi, Pak. Sementara untuk yang ke bidang untuk misalnya ke penulisan atau sebagainya itu yang memang skill diperlukan itu agak memang kurang gitu, Pak. Oke. Dini, silakan Dini. Ya Pak, Dini mau ngambil marketing kayaknya Pak. Ya, masalah apa tuh dia mau diambil tuh? Kan ini kan sebenarnya tuh dalam kayak usaha Dini sendiri itu kan masih kecil kan, jadi tuh kayaknya emang butuh marketing yang benar-benar sih ya, yang benar-benar bisa kayak benar-benar narik pelanggan. Itu sih mau ngambil yang itu sih Pak. Jadi pelayanan lain enggak? Oke. Denny Erlan, silakan. Denny Erlan. Pak, silakan. Kamu Pak kayak gini Pak. Kebetulan saya kan di bank itu kan bagian marketing Pak. Jadi itu saya mau mendalami ilmu itulah. Bagaimana kita bisa dapat nasabah lah Pak yang banyak dan berkualitas gitu Pak. Iya. Oke. Hambali. Mungkin kurang lebih sama kayak Dini dan
ini sih Pak, Ya. karena kan kami juga di bagian, saya juga di bagian pelayanan di Oh iya. Telkom. Jadi mungkin saya mau ngambil ke bagian pemasaran sih Pak. Oke. Kalau Gopinda, silakan Gopinda. Ya, Pak. Kalau saya sih, kalau sebutan di kampusnya nanti saya belum tahu nih Pak. Saya mau nyocokkan dulu dengan yang pasti gitu. Cuman kalau untuk di PLN-nya rencana saya mau ngambil ini Pak, terkait kayak tagihan rekening yang di PLN tuh Pak. Jadi selama ini kan kayak kelemahannya kan tidak semua tagihan tuh bisa tertagih atau terbayar semua tuh Pak gitu. Yeah. Nah, jadi mau angkat masalah itu supaya gimana solusinya untuk bisa tercapai semua sampai semua tuh rutin membayar setiap bulannya gitu Pak. Oh iya iya. Cuman lebih pasnya apa nanti namanya mungkin saya mau pelajari dulu sih Pak. Oh iya oke. Oke, Rehan. Halo, ya Pak. Gimana? Kalau saya sih sebenarnya masih bingung Pak antara dua fokus, yaitu fokus ke manajemen SDM dan juga manajemen operasional Pak. Oh betul. Kalau untuk manajemen SDM itu karena saya basicnya pekerjaan itu di bagian pengembangan SDM Pak ya, bagaimana mengembangkan SDM semakin unggul lah Pak. Yeah. Sedangkan manajemen operasional terkait ada ini sih Pak, niat untuk buka usaha gitu Pak. Jadi lebih tahu bagaimana teknis usaha gitu Pak di manajemen operasional. Oke. Jadi masih rancu Pak. Oke. Perlin. Ya Pak. Jadi kalau sekarang sih masih kepikirannya mau buat judulnya mungkin analisis penggunaan uang investasi terhadap aset yang dihasilkan di PT Pelayan Persero unit induk wilayah Kalimantan Barat, kayaknya itu sih Pak. Berarti keuangan enggak? Keuangan tuh. Masih kepikiran mungkin itu. Oke. Jessica. Ya Pak. Silakan. Kalau saya sih judulnya sih Pak belum kepikiran Pak ya. Tapi kemungkinan sih saya bakalan ngambilnya ke pemasaran sih Pak. Karena saya mungkin kalau memang planningnya berjalan dengan lancar mungkin itu bisa berguna sih Pak. Oke. Yang ketiga, silakan Bu Bondan lagi di ketiga Bu Bondan. Yang link ketiga ya Pak. Apa tuh? Apa soalnya tuh? Gimana Pak? Apa soalnya ketiga tuh? Nomor 3 sebentar Pak. Manfaat apa yang dapat diperoleh dari bauran pemasaran? Dan manfaat yang dapat diperoleh itu yang pertama adalah mengenai customer loyalty, media komunikasi, pertahanan, terus tira and repeat buying. Terus yang terakhir membangun merek. Dari penjelasan yang keempat item tersebut bahwa dari customer loyalty itu adalah promosi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan loyalitas konsumen agar nantinya tidak beralih ke produk kompetitor. Sedangkan media komunikasi itu promosi yang akan dapat membantu sebuah perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada para konsumen dan calon konsumennya. Sedangkan pertahanan yakni promosi yang merupakan salah satu promosi itu merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempertahankan citra atau image dari serangan agresif para kompetitor sebuah perusahaan. Berikutnya, trial and repeat buying, yaitu dengan melakukan promosi akan meningkatkan kemungkinan sebuah perusahaan untuk terus mendapatkan pembeli baru dan juga pembeli berulang. Terus yang terakhir Pak, membangun merek. Itu promosi yang berfungsi untuk meningkatkan branding dan juga dengan semakin tingginya tingkat branding yang akan membuat produk itu dapat menjadi top of mind di masyarakat Pak. Oke.
Kan Bu Mariani nomor 4 ada, nomor 4 Bu Mariani. Bu Mariani. Mic-nya di depan. Ya, Ada nomor 4 atau Ya. nomor 4. Tanggapan mahasiswa ya, Pak? Ya. Nomor 4 tuh. Kalau nggak salah sih tentang tanggapan mahasiswa ya, Pak? Apa tuh soalnya coba? Nomor 4 dari link yang ketiga, Pak? Angka nomor 4 ya. Soal nomor 4 enggak? Soal nomor 4. Sebutkan penjelasan bentuk jenis bauran promosi. Bauran promosi itu ya betul. Nomor promosi. Dan bentuk jenis bauran promosi. Ya. Bauran promosi itu. Manfaat apa daripada mempromosikan? Sebutkan dan jelaskan 5 bentuk dan jenis promosi. Silakan. Manfaat apa yang diperoleh dari bauran promosi ya, Pak? Ya, betul. Ya, manfaat yang diperoleh dari bauran promosi itu bermanfaat untuk meningkatkan loyalitas konsumen, Pak. Jadi dengan adanya promosi itu nantinya konsumen itu tidak beralih kepada produk dari kompetitor. Kemudian juga promosi itu membantu sebuah perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada konsumen dan juga calon konsumen. Kemudian promosi juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempertahankan citra dari serangan-serangan kompetitor lain. Sebuah perusahaan untuk terus mendapatkan pembeli baru dan juga pembeli-pembeli yang nantinya akan terus berulang datang kepada perusahaan tersebut. Kemudian juga dengan berpromosi, bauran promosi akan meningkatkan brand awareness dan juga dengan semakin tingginya tingkat brand itu akan membuat sebuah produk dapat menjadi top of mind di masyarakat. Branding yang terbentuk akan memperkokoh suatu perusahaan pada pandangan masyarakat, gitu Pak. Oke. Jessica, coba Jessica. Ya Pak. Sebutkan dan jelaskan 5 bentuk bahan promosi, silakan. Sebutkan dan jelaskan 5 bentuk dan jenis bahan promosi. Promosi-promosinya itu kan pastinya dia tentang bentuk promosi Pak ya? Nah, bentuknya promosi apa aja? Kan ada 5 tuh. Dia bentuk-bentuknya ada periklanan, ada terus? promosi video, video itu termasuk periklanan publik lah ya Pak ya? Iyalah. Promosi publik, terus promosi penjualan, promosi harga, berapa dah tuh Pak? Iya, tahu. Promosi pelayanan harga publik. Kan ada jawaban sih di link ya, buka linknya aja. Oh, bentar Pak. Bentuk-bentuk promosi. Promosi periklanan, personal selling, publisitas atau public relation, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. Ya. Oke. Kalau Denny Harlan, apa itu pemasaran langsung Denny Harlan? Denny Harlan. Oh, Denny? Tidak ada. Denny. Kalau Gopinda ya? Gopinda itu apa pemasaran langsung Gopinda? Siapa? Apa itu pemasaran langsung? Pemasaran langsung, Pak.
Pemasaran langsung yaitu atau direct marketing adalah pemasaran yang menggunakan berbagai media untuk interaksi langsung dengan konsumen. Biasanya menelpon konsumen untuk mendapatkan respon langsung. Ya. Oke. Nah, yang terakhir ini kita buat narasi kesan-kesan kuliah manajemen pemasaran 2 selama semester ya secara daring. Dan apa yang sudah Anda peroleh selama kuliah manajemen pemasaran 2, apakah ada manfaat, apa-apa yang sudah Saudara pelajari, apa saja manfaatnya. Dari Bu Bodan silakan, satu kerang dari Bu Bodan. Ya, terima kasih Pak. Yang saya dapat atau terima selama kesan saya dalam mempelajari manajemen pemasaran 2 ini dari semester pertama melalui tatap muka dengan Pak Adi beserta teman-teman sampai pada semester 4 ini dengan mungkin lebih banyak melalui Zoom. Banyak sekali Pak yang saya dapat dari pembelajaran Pak Adi yang sampaikan ke saya sampai ke saya ini. Bagaimana sih secara pribadi saya Pak, bagaimana cara berbisnis yang baik, terus cara memasarkan produk seperti apa sih kiat-kiatnya, terus peningkatan istilahnya budget seperti apa. Terus yang saya terapkan juga di instansi saya khususnya RRI Pak sangat berdampak besar atau positif bagi saya khususnya karena kebetulan Pak saya kan di bidang pemasaran di pengembangan usaha itu memang harus tepat sekali sih Pak dengan mempelajari manajemen pemasaran ini dan secara nggak langsung juga bagaimana cara meningkatkan PNBP saya Pak di bagian di RRI seperti itu Pak. Sangat-sangat bermanfaat sekali sih Pak. Terima kasih. Bu Mariani silakan. Ya Pak, pesan-kesan saya dengan adanya mata kuliah pemasaran 2 ini ya Pak ya, terutama yang kita lakukan secara daring ini, yang pertama adalah keseruan Pak. Jadi seru sekali kita bisa berkuliah secara daring, Zoom kayak seperti ini, karena bisa langsung bertatap muka bersama Bapak sebagai dosen dan juga bersama teman-teman, walaupun memang kita belum bisa ketemu dalam kelas ya Pak ya. Kemudian selain itu juga kita bisa diskusi langsung nih Pak. Jadi kita juga membahas masalah-masalah sama-sama, jadi kami juga mendapatkan masukan juga dari teman-teman, kita kan gitu kan Pak, beda jawaban itu memperkaya juga sih ilmu kita. Kemudian manfaatnya sendiri bagi saya jadi tahu seperti apa sih sebenarnya pemasaran itu dan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita punya produk untuk kita tawarkan kepada konsumen atau kepada masyarakat. Nah, seperti apa strateginya, kemudian yang terpenting memang kita harus mempromosikan ya Pak, mempromosikan produk kita, kemudian kita harus juga meningkatkan mutu, dan yang tadi salah satu terkait juga dengan data yang harus kita ambil di masyarakat seperti apa sehingga itu dapat menjadi dasar juga bagi kita untuk bisa meningkatkan mutu kita, tidak puas dengan apa yang sudah kita dapat sekarang. Gitu sih Pak. Terima kasih. Oke. Ade, selamat Ade. Ade. Siapa? Silakan. Bentar Pak. Kesan-kesannya aja. Pesan dan kesan kuliah pemasaran 2 ini Pak. Seru Pak sebenarnya, karena kita diskusinya tuh pendapat masing-masing Pak, masing-masing kita teman-teman pendapatnya dikumpulkan, dan tidak cuma dosen itu tidak cuma kasih tugas seperti itu Pak, tapi kita diskusi. Dan kalau untuk mata kuliah ini Pak, jadi itu kita dipandu untuk bisa berpikir kreatif dengan inovatif, Pak. Terus tetap up to date, gimana perkembangan tren dan teknologi sekarang untuk kita dapat tetap berbisnis, Pak. Dengan contohnya seperti pemasaran, karena pemasaran ini
salah satu faktor tertentu dalam penentu suksesnya suatu perusahaan atau produk kita, Pak. Ya, betul. Untuk bisa dikenal dengan dipercaya masyarakat, Pak, sebagai konsumennya. Ya, Mungkin itu aja, Pak. Oke, bagus. Dini, silakan Dini. Iya, Pak. Kesan dan pesannya tuh jujur sih Pak ya, lebih enak nge-zoom daripada tatap muka langsung. Begitu ya. Karena tuh nggak malu sih mengungkapkan pendapat. Kalau yang tatap gitu. langsung kan kayak takut-takut gitu Pak. Jadi kalau Gitu. sekarang nih kan slow gitu tuh. Slow enggak? Gitu kan. Jadi itu sih Pak. Terus gitu. kalau untuk manfaat untuk mata kuliah pemasaran ini sampai semester 4 itu banyak sih untuk Dini sendiri sih banyak sih Pak dimanfaatkan sekali karena dari banyak yang belum diketahui sih gara-gara dari mata kuliah ini tuh dari promosi kayak cara penjualan, pengenalan produk ke konsumen itu benar-benar bermanfaat sih untuk kayak jualan online gitu Pak. Itu ya sih Pak, makasih. Oke, yang sama Denny Harlan, silakan Denny Harlan. Iya Pak. Silakan Denny. Untuk saya Pak pribadi, saya merasa sangat bermanfaat Pak. Terus kamu sih kayak kawan-kawan Pak, seru kayak gini nih kita bebas lah Pak ngomong kayak gitu. Kalau di ruangan kan kadang-kadang tuh agak sungkan gitu Pak. Aku nanti ada pendapat kita nanti ada yang tawakan. Lagi kan lebih enak Pak. Ayo tawakan enggak? Didi suka tawakan. Itu loh Pak. Oke. Kalau pikir ada Pak. Oke. Silakan. Lanjutkan. Untuk saya sih di pemasaran 2 Pak sangat bermanfaat Pak. Dari materi-materi yang Bapak kasih kemarin itu banyak sekali manfaat untuk saya. Nanti saya rencana saya aplikasikan ke saya lah nanti Pak. Oke. Kalau Fikri ada Fikri. Iya. Ah, Fikri coba. Gimana Fikri kesannya? Kesan-kesannya Pak. Kesan-kesannya selama semester lah belajar pemasaran. Silakan. Ya, semoga ini di Zoom ini kita seru Pak. Happy-nya. Dan seperti yang diomongin Dini Harlan sih. Kayak di kelas tuh agak-agak gimana ya? Agak-agak malu lah. Nanti diketawain kawan. Untuk manajemen pemasaran ini semoga kita bisa lebih baik lagi untuk kita berbisnis apapun itu. Yang penting kita harus berjuang lah. Berjuang demi bisnis kita demi meningkat. Itu aja sih Pak. Oke. Hambali. Oke Pak, makasih Pak atas kesempatannya. Fik. Ya. Apa? Mik kalau punya halilintar tak konsen aku. Iya. Imam Hambali nak ngomong. Oke Pak, makasih Pak atas kesempatannya. Mungkin untuk kesan dan kesannya untuk kuliah daring ini ya sama sih Pak seperti yang teman-teman katakan, ya lebih seru Pak karena kalau dengan cara Zoom ini kita dapat diskusi secara langsung Pak, tidak sungkan untuk memberikan pendapat, tidak sungkan untuk memberikan masukan, dan tidak ada rasa malu lagi Pak untuk mengeluarkan pendapat-pendapat ke yang lain-lain juga. Kalau untuk pendapat dan kesan kuliah pemasarannya Pak, sangat itu sih Pak, sangat berdampak bagus sekali sih Pak untuk bagi saya sih Pak ya, karena pemasaran kan sangat penting Pak untuk dalam penjualan produk dan cara promosinya juga gitu, sangat berdampak bagus sekali sih Pak untuk kehidupan atau dalam masalah kerja saya gitu Pak. Oke. Itu sih Pak. Oke, Ino, mana Ino? Masih tidur ke Ino? Bangunkan Pak. Dina.
Minum tidur ya? Hah? Masih Pak kayaknya. Tidur dia tuh. Video depan Tidur kayaknya Pak. Hah? Tidur Pak kayak. Tidur dia. Tuh baru balik tiket katanya tadi Pak. Oke dia. Kau pindah. Silakan kau pindah. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk pesan-pesannya Pak, mata kuliah ini Pak, jadi alhamdulillah dengan ikuti mata kuliah ini selama 1 semester ini, jadi kami jadi memahami Pak, cara tentang pemahaman untuk pemasaran tersebut, yaitu dari gimana seperti keunggulan atau manfaat produk yang harus kami sampaikan, gitu. Habisnya cara promosinya, gitu. Jadi dari sisi produksinya. Jadi kalau untuk manfaat ke saya pribadi, ini kebetulan ada Pak. Jadi untuk saat ini kami di PLN sedang diberi target Pak untuk melakukan promosi atau pemasaran penggunaan PLN terhadap pelanggan-pelanggan premium Pak. Di mana pelanggan ini seperti pelanggan daya besar Pak. Karena sekarang banyak orang atau para pebisnis daya besar yang menggunakan mesin sendiri Pak. Jadi mereka pakai mesin-mesin pembangkit sendiri. Nah, tugas kami saat ini yaitu masuk ke mereka untuk mengenalkan produk PLN ini, di mana kami memberikan keunggulan-keunggulan PLN daripada dia memakai mesin sendiri. Gitu. Ya, dari sisi jaringan kami, dia yang dia tidak boleh padam atau segala macam gitu Pak. Jadi ini lagi tugas berat juga sih Pak. Jadi dengan mata kuliah ini ya bermanfaat juga bagi saya nih Pak. Jadi ada poin-poin yang bisa saya ambil untuk menjelaskan ke mereka gitu kan. Lakukan riset pasar. Ya betul Pak. Jadi ya terus untuk selanjutnya mungkin terima kasih sih Pak. Jadi terima kasih dari saya dan kawan-kawan juga mungkin Pak. Jadi terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Sangat bermanfaat sih Pak bagi kami. Itu sih Pak, cukup sekian Pak. Kasih, Pak. Bu Mariani udah belum? Bu Mariani. Ya Pak, tadi Pak. Udah ya? Ya, tapi yang pasti ngucapin terima kasih ya Pak, Bapak udah dengan ini dan setia tetap mengadakan perkuliahan secara Zoom Pak. Ya. Jadi memang kita tetap bisa ketemu, tetap bisa belajar, tetap bisa berkomunikasi langsung. Ya, oke. Terima kasih ya Pak. Oke. Rehan. Ya Pak. Iya Pak, COVID. Halo. Silakan Rehan. Kedengaran Pak suara saya Pak? Dengar. Dengar, silakan. Dulu Pak, atas pembelajaran yang telah diberi Bapak. Menurut saya manajemen pembelajaran kali ini sih lebih mudah diterima lah Pak pelajarannya Pak, karena rata-rata dosen lain juga memberi pelajaran lewat classroom Pak. Saya agak sulit sih memahami dari situ Pak. Nah, terus apa lagi ya? Manajemen pemasaran nih kita sangat dapat gunakan ilmunya sih Pak. Jadi lebih terstruktur gitu Pak. Bagaimana kita memasarkan produk dan selanjutnya Pak hingga produk sampai ke datangan konsumen. Ini itu sih Pak yang menurut saya sih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Berlin. Ya Pak. Jadi untuk pesan-kesannya pada sesi belajar mengajar online ini Pak, yang pertama untuk yang positifnya yang pertama itu kita nggak perlu lebih efisien waktu sih Pak menurut saya. Jadi kita nggak perlu pick ribut Pik. Fikri, mic-nya Fikri. Mic dimatikan Fikri. Sengaja kayak ini Pak. Dimatikan. Pak. Mic dimatikan. Fikri minta dipaksa nanti tuh.
Cubit nanti Fikri itu ya. Pak, jadi Tadi kan Pak. Kasih kan Pak, kasih kan. Cubit. Lanjut Pak, jadi lanjut. Jadi positifnya kita jadi lebih efisien waktu sih Pak, yang misalnya rumahnya jauh gitu Pak, dengan adanya secara online ini kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke kampus misalnya gitu Pak, dengan adanya kuliah online ini. Terus nggak perlu persiapan yang lama juga Pak kita. Misalkan kalau kita ke kampus mesti harus siapin ini itunya Pak, tapi kalau kita secara online nih, kita siapinnya udah bisa dari kemarin, jadi kita tinggal begitu waktunya tinggal langsung kuliah aja kayak gitu Pak. Terus untuk yang minusnya sih Pak, yang minusnya yang menurut saya yang hilang itu kayak misalnya kalau kita di kampus itu kan bertemu dengan kawan-kawan satu kelas gitu loh Pak, bertemu tatap muka. Tapi sekarang dengan online ini kita udah jadi jadwal Jumat Sabtu gitu kita nggak ketemu lagi gitu Pak. Terus untuk materi makan Erlin. Iya makannya Bu, benar. Nggak ada makannya Bu hari Sabtu. Terus kalau untuk materinya sendiri Pak, dalam belanja pemasaran ini itu suara siapa sih? Ini pemasaran ini sangat berguna sih Pak, karena memang sangat berguna. Di perusahaan manapun pasti menggunakan pemasaran pasti sangat pasti, dari perusahaan kecil sampai besar pun. Kayak bagaimana kita membuat produk maksudnya membuat produk itu menjadi dikenal oleh orang-orang, bagaimana membuat bagaimana perusahaan kita dapat menjalankan perusahaannya dengan baik gitu Pak. Jadi dengan pemasaran ini banyak strategi dan banyak yang bisa didapat untuk menjalankan suatu bisnis gitu Pak. Oke. Kasih. Jessica terakhir. Jessica. Iya Pak. Untuk saya sih Pak, manfaatnya ya pastinya sama seperti sebelum-sebelumnya ya, untuk bekal kita juga, untuk dasar kita juga memulai yang lainnya. Dan untuk kesan saya dalam kuliah ini sih pastinya seru sih Pak, karena kita juga bisa berpendapat secara bebas juga, dan jadinya berdiskusi gitu, tidak kaku. Jadi kita ini tidak satu arah, tidak hanya Bapak yang menyampaikan, tapi kita juga bisa menyampaikan hasil-hasil diskusi yang kita miliki sendiri, yang bisa kita sampaikan dan bisa kita bahas di Zoom ini gitu. Semoga sih nanti kedepannya juga kuliahnya tetap seperti ini, jadi kita juga bisa saling diskusi, bisa menyampaikan pendapat dengan bebas ya, pastinya juga dengan batas-batasannya ya Pak ya. Iya betul. Ya supaya nanti kalau memang kita kuliahnya di kelas pun kita juga bisa tetap diskusinya seperti ini, jadi supaya tidak hanya dosennya aja yang menyampaikan, kita juga ya berharapnya sih supaya nanti suasana senangnya seperti ini bisa dapat dilakukan di kelas juga sih Pak. Ya. Oke, itu untuk dosennya enggak beda-beda dosen, beda karakter, beda cara. Iya betul sih Pak, karena kan setiap orang kan karakter sifatnya kan pasti berbeda-beda. Kita juga nggak bisa maksain, tapi kita sih pastinya yang sebagai mahasiswanya sih Pak pastinya berharapnya kan kelasnya juga bakalan seru gitu Pak. Memang bagus gini, interaktif enggak? Iya Pak, betul Pak. Semester depan masih daring Bapaknya. Waduh, masih daring juga Pak. Sampai kapan Pak? Mungkin tahun depan kali baru kita tetap muka, ya kan? Karena masih Pontianak masih gimana Pak? Pontianak masih zona kuning. Kuning ya loh kita. Kuning ya Pak? Kuning. Terus kalau semesternya gimana Pak bayarnya Pak? Pakai online lah semua, misalnya nanti konsultasi online. Kecuali kalau di Pontianak bisa ke kampus kan? Karena kan bayarnya tetap full Pak. Bayarnya masih belum ada pengumuman, masih tetap sedia kala gitu. Ada diskon. Belum ada pengumuman resmi dari kampus kan.
Oh, berarti masih normal ya. Cuman ada keringanan, misalnya bisa bayar berapa kali, 2 kali itu kan ada penundaan bayar itu kan, itu aja. Keringanan pembayaran 2 kali. Tapi kalau masalah jumlah tuh belum ada pengumuman lebih lanjut dari kampus tuh, apakah ada pengurangan atau tidak kan? Ya, gitu. Soalnya kan tidak menggunakan fasilitas kampus kan Pak masalahnya. Betul, itu ya pakai apa tuh, pakai online semuanya enggak? Kan rata-rata pakai online semua. Iyalah. Semoga nanti kampus dengar nih kan. Nah, masih udah ada pembicara dari masa dengan pihak kampus, ada BEM-nya udah bicara. Nah, cuman nggak tahu untuk kelas F ini nggak tahu ya, kelas 2A pun belum ada keputusan kan. Semoga aja yang perhatikan. Bisa tanya ke bisa tanya ke kampus kok PD2. Bisa ke PD2, bisa tanya ke itu pimpinan kan. Gimana kalau untuk beri keringanan Pak, pembayaran sebanyak 2 kali pendaftaran baru. 2 kali ya kan? Itu ya keringanannya, Tadi kalau jumlah enggak berubah kan? Jumlahnya tetap, tapi hanya untuk keringanan pembayaran 2 kali. Ya itu keringanannya itu bentuk keringanannya gitulah. 3 kali bayar itu kan untuk meringankan beban. Kalau mau aja pendapat silakan ke pimpinan Pak, kan hak mahasiswa untuk menyampaikan. Semester iya Pak, tugasnya kali. Tugas video itu kan nanti di Google Classroom ya, di linknya ya. Yang untuk iklan Pak. Nah iklan masuk Google Classroom ada iklan Pak. Di upload ke YouTube Classroom Pak. Pas ujian lah ya, pas ujian nih kalian ya. Kan ada kode kan, Bapak kasih kode kan? Ada Pak. Ada. Nanti soal di situ semuanya kan. Soal di situ semuanya, nanti juga video juga masuk di situ semua ya. Berarti videonya kami uploadkan pas tanggal ujian Pak ya? Iya, pas tanggal ujian ya, Google Classroom ya. Kan ada kodenya kan, semua harus masuk tuh. Nanti semua mata pakai Google Classroom ya. Semua mata kuliah kan udah ada jadwal kan? Sudah Pak. Udah Pak. Itu juga ada kode kelasnya. Jadi nanti mata kuliah kemauan ada Google Classroom kan. Pak, berarti soal yang kita kerjakan kan nanti yang dari Google Classroom kan Bapak ada kasih soal juga tuh. Ya. Berarti yang kita kumpulkan ada 2 ya, video sama jawabannya ya. Ya, video itu kan ini tugas terstruktur kan, linknya hanya linknya kan, pakai link kan kayak YouTube kan, link. Iya. Linknya tuh, oke ya. Oke lah ya sampai sekian. Gimana? Pak, kalau ada ada beberapa dosen tuh kan ngasih tugas tuh banyak, benar. Itu tuh kita bisa komplain nggak sih, Pak? Bisa lah, kan hak mahasiswa bisa komplain. Komplain ke dosennya langsung, Pak? Atau boleh minta saran ke dosen. Kayak dengan bahasa yang baik lah kan, dengan bahasa yang baik kan, supaya dosen tidak tersinggung kan. Boleh, kan langsung dosennya lah, langsung dosennya bagus. Oh iya Pak, iya Pak. Kalau dengan ini, langsung dosen ya. Tapi dengan bahasa yang baik, sopan, jangan bahasa yang kasar, nanti dosen tersinggung kan. Iya pasti. Iya Pak, iya. Redaksi bahasa yang baik gitu kan. Bilangnya alasannya apa? Kalau gini kami kan kerja macam gini kan. Ya paling lah mahasiswa meramu bahasa kan. Gitu caranya. Jangan langsung to the point, nanti dosen tersinggung, marah dia. Ya. Namun dosen beda. Ada dosen yang ngasih tugas ada yang pakai Zoom, karena Zoom kan berbayar kan, Bapak pakai berbayar nih kan, langganan, jadi bisa berapa jam. Kalau nggak berbayar 40 jam selesai dah tadi itu, langsung putus sendiri. Nah, jadi nggak semua dosen mau gunakan Zoom karena berbayar, gitu kan? Itu. Oke ya, sampai jumpa lagi, semoga sukses ya. Semester 5 mungkin ketemu lagi dengan perilaku konsumen nanti. Semester 5 mungkin ketemu perilaku konsumen. Mantap Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahabu Pak. Semoga sehat selalu ya, jaga kesehatannya. Jangan lupa kapan pagi. Tinggal nunggu Dini, kapan Dini undang Bapak makan nih, kapan? Itu Pak yang ditunggu tuh Pak sebenarnya. Tahun depan, Pak. Tahun depan. Lama udah tahun depan. Perilaku tahun depan, makan tahun depan. Kapan sekarang gitu kan? Bu Bondan dah, Pak. Bu Bondan open house kata Pak, Lebaran Haji. Lebaran Haji nih Pak, dan open house Pak. Lebaran Haji Bu Bondan open house Pak. Mie ayam jadi ini mie ayam. Kata pikir mie ayam. Jadi dah mie ayam. Siapa mau korban siapa? Bu Bondan Pak. Siapa yang paling gemuk? Siapa itu korban? Gopin. Gopin apa Fitri Pak? Paling jelas si Gopin. Gopin Pak. Kita korban buaya Pak.
Gemuk. Yang paling gemuk ada korban kan? Kayak udah korban. Masih bisa nanya nih, Pak. Ah, boleh, silakan. Mau nanya ini, Pak, kayak apa kuliah kita nih nanti itu sampai 7 semester atau 8 semester, Pak ya direncanakan? 7 semester. 7. 8 tuh udah skripsi udah. Oh, 8 skripsi, Pak ya? Ya, 7 semester. Nah, soalnya kalau Tapi kalau 7 sambilan bisa kan, Pak? 7 bisa kalau pintar. Bisa 7 kan sambilan skripsi? Bisa. Kalau jadi kayak 8 tuh udah libur dah. Minta tambahan mata kuliah kayak gitu tuh Pak. Karena kayak misal kayak hari ini nih kan cuma 2 mata kuliah kami nih Pak. Cuman mata kuliah Bapak dengan Bu Aisyah gitu kan. Sayang kalau bisa tambah sekalian 1 biar sampai sore gitu Pak misalnya. Itu gantung dosennya tuh. Dosen siapa tuh dosennya? Gitu. Hubungi Jak. Pak Rendi. Hubungi Jak dosennya. Pak bisa sekarang dah biar cepet gitu kan. Enggak, maksudnya minta tambah 1 mata kuliah. Tambah gitu. mata kuliah, tambah SKS, Pak. Oh, udah bisa itu udah kurikulum dah. Udah bisa, Pak. Udah kurikulum, udah bisa. Dari awal bisa, Bang. Kurikulum tuh udah kan SKS dapat kan? Nah, SKS-nya udah ditentukan ya, Pak? Udah tentukan dari kurikulum dari yang sananya tuh. Dari tamat Kalau sekolah. di Untan itu kan bisa, Pak. Kalau di Untan bisa, Pak. Tapi kalau di Pancabakti nggak bisa ya, Pak ya? Nggak bisa. Itu harus pakai rapat dulu, nggak sembarangan. Kecuali ini tadi ya, Pak. Pakai rapat dulu, pertemuan dulu, dibahas dulu kan. Itu pakai rapat. Bisa sih pakai rapat. Untan juga gitu, Untan rapat dulu boleh kan? Rapat dulu. Bisa tapi dirapatkan, dibicarakan. Ya, kecuali yang ketinggalan mata kuliah kali ya Pak, kayak nggak lulus gitu, ikut semester depannya gitu kan, boleh kan? Boleh. Boleh nambah. Boleh. Tapi dirapat dulu kan, dibicarakan di tingkat pimpinan kan. Langsung gitu. Semua dapat, Untan juga dapatkan. Oke ya? Udah ya? Oke Pak. Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.